Om Santi, Santi, Santi. Om. Banjir bandang kembali menerjang Buleleng hingga merusak bangunan sekolah. Terjangan lahar dingin di aliran Sungai Yesa merusak salah satu bangunan pura. Berbagai tas kekinian kualitas ekspor hasil dari kerajinan tangan. Pesona persawahan Bali yang kini dijadikan tempat wisata kekinian. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini tentunya kami akan menghadirkan berita menarik dan informatif. Semuanya kami hadirkan hanya di Net Bali. Ya, informasi seputar olahraga mengawali pagi ini. Transfer pemain klub-klub top Eropa kini punya cara unik untuk perkenalkan pemain barunya kepada publik. Tidak lagi hanya sekedar foto pakai jersey klub baru dan juga sesi juggling bola ya. Klub-klub kini pun mulai lebih kreatif buat umumkan rekrutan barunya zaman now. Manchester United tunjukkan cara elegan saat umumkan Alexis Sanchez sebagai pemain barunya. Tak hanya mengunggah foto Alexis yang sedang kenakan jersey kebesaran setan merah, kubu MU juga merilis video perkenalan unik pemain asal Chile ini. Dalam video tersebut, Alexis tampak sedang memainkan piano berdada lagu kebesaran The Red Devils, yaitu Glory Glory Man United. Penampilan pemain 29 tahun ini pun tampak makin elegan saat menyusuri ruang ganti hingga memasuki Stadion Kebanggaan Manchester United Old Trafford. Video yang diunggah di akun resmi Twitter dan Instagram Setan Merah sejak awal pekan ini telah disaksikan hampir 10 juta kali dan mendapat puluhan ribu komentar dari netizen. Uniknya, tak lama setelah video ini dirilis, salah satu klub asal Skotlandia, Motherwell, membuat parodi video perkenalan Alexis ini. Sama seperti video perkenalan Alexis, dalam video ini rekrutan anyar Motherwell, Peter Hartley, terlihat sedang memainkan sebuah piano. Tak seperti Alexis yang menggunakan grand piano dalam video parodi ini, Peter Hartley hanya menggunakan sebuah miniatur keyboard yang pastinya berukuran kecil. Selain itu, berbeda dengan Alexis yang lancar saat memainkan piano, Hartley justru kesulitan memainkan alat musik ini dengan benar. Video yang dirilis di akun Twitter resmi klub ini pun menjadi viral dan telah disaksikan lebih dari 2 juta kali. Sebelum transfer Alexis, Manchester United juga pernah bekerja sama dengan aparel asal Jerman untuk merilis transfer pemain anyarnya atas nama Paul Pogba di tahun 2016 lalu. Saga transfer Pogba selama musim panas akhirnya terjawab dalam sebuah video klip yang dinyanyikan rapper ternama Inggris Stormzy. Stormzy yang tampil mengenakan jersey tim Setan Merah juga ditemani Pogba yang memamerkan kemampuan berjoget dengan irama Nico Dapi milik Stormzy. Cara tidak biasa juga ditempuh klub Inggris lainnya, Liverpool, saat mengumumkan transfer Muhammad Salah musim panas lalu. Dalam video tersebut tampak seseorang tengah mengakses media sosial Twitter dan mencari kata kunci "announce Salah now". Tak disangka sang pengguna handphone merupakan Salah sendiri yang turut mengkonfirmasi kepindahannya ke Liverpool.
Sementara mantan klub Salah, AS Roma, juga tidak kalah unik dalam memperkenalkan pemain barunya. Dalam sebuah video berdurasi 26 detik terlihat seseorang sedang memainkan game FIFA 17 dengan menggunakan tim AS Roma. Dalam game ini, tim Serigala Ibu Kota berhasil cetak gol lewat tendangan Lorenzo Pellegrini. Sama seperti Salah, di akhir video terlihat jika orang yang memainkan game tersebut adalah Pellegrini sendiri yang baru didatangkan dari Sassuolo. Tak cuma klub Premier League dan Serie A, di negeri Spanyol, Sevilla juga punya cara yang lebih ekstrim merilis transfer Jesus Navas di bursa transfer musim panas lalu. Lewat akun media sosial resmi klub, Sevilla merilis video yang menceritakan mantan pemain Manchester City tersebut diculik oleh dua orang tak dikenal. Setelah dimasukkan ke dalam sebuah mobil, ternyata pemain 31 tahun ini dibawa ke Ramon Sanchez Pizjuan yang merupakan markas kebanggaan Sevilla. Tentunya, cara-cara perkenalan pemain unik ini ditujukan untuk mencari perhatian dan meningkatkan popularitas klub di dunia maya. Sebab di era modern, para supporter sangat lekat dengan dunia internet yang semakin mendekatkan klub dengan fansnya. Prestasi dalam dunia sepak bola tidak datang dengan instan. Semuanya jalani bertahap, dari pencarian bibit pesepak bola, pengembangan usia muda, hingga pembangunan sistem kompetisi yang benar. Ya, rekan Arman Kidam mencoba menelusuri kondisi pembinaan sepak bola di Indonesia di era sekarang. Halo Sportival, ketemu lagi sama saya Arman Kidam, dan kali ini saya membahas tentang usia yang tepat untuk memulai karir sebagai pesepak bola. Nah, kira-kira di usia berapa yang bagusnya? Tapi sebelumnya saya mau bahas dulu, ambil contoh dari salah satu pemain Eropa yang udah matang di usia yang masih sangat muda. Siapa lagi kalau bukan Kylian Mbappe. Pemain 19 tahun ini yang berhasil raih penghargaan Golden Boy tahun 2017 memulai karir sepak bolanya di AS Bondi pada tahun 2010 atau saat dirinya masih berusia 11 tahun. Karir Mbappe semakin menanjak saat dirinya bergabung dengan Akademi AS Monaco pada tahun 2013 atau saat ia berusia 14 tahun. 2 tahun bersama Monaco, Mbappe yang saat itu masih berusia 16 tahun pun langsung mendapat kepercayaan untuk jalani debutnya di level kompetisi resmi pada musim 2015-2016. Saat itu Mbappe yang diberi kepercayaan tampil sebanyak 11 kali di Ligue 1. Sukses membayar kepercayaan sang pelatih Leonardo Jardim dengan cetak 1 gol dan 1 assist, serta membawa Monaco finish di posisi 3 di akhir musim. Nah, itu kalau di Eropa seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri, kira-kira gimana ya? Oke, Sport People, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pelatih dari Sekolah Sepak Bola Bina Taruna, ada Coach Hermanus. Apa kabar, Coach? Baik. Nah, Coach, kalau untuk memulai sepak bola di usia dini itu yang baiknya di umur berapa sih, Coach? Ya umur 6, 7, 8, 9, 10 lah. Ya itu perlu kita latih kesabaran dan perlu kita latih dengan banyak dengan sentuh-sentuh bola. Biasanya usia 12 udah kelihatan tuh mainnya kan, karena lapangannya agak besar. Ya itu udah ketahuan dia akan jadi apa enggaknya pemain bola. Terima kasih, Coach, atas waktunya. Oke, Sport People, ngomongin soal sepak bola Indonesia, sekarang saya sudah bersama dengan Direktur Teknik dari PSSI, ada Coach Danur Windu. Apa kabar, Coach? Baik-baik. Coach, kita kalau ngomongin sepak bola usia dini nih, PSSI sendiri sebenarnya ada programnya nggak sih untuk sepak bola usia dini? Ya, memang kita ketahui bahwa untuk bisa mencapai top level atau mencapai prestasi di dalam sepak bola itu nggak bisa balik tangan. Artinya dimulai dari usia dini. Oleh karena itu timbullah namanya filosofi sepak bola Indonesia atau Finanesia. Karena di dalam filosofi sepak bola Indonesia itu banyak tahapan-tahapan belajar untuk kelompok umur pemain di usianya masing-masing. Ada umur 6 sampai 9 tahun, kita sebut fase kegembiraan atau fun phase. Kemudian ada umur 10 sampai 13 tahun, itu adalah fase untuk pengembangan skill, ya. Kemudian umur 14 sampai 17 tahun adalah fase permainan, dan 17 tahun ke atas adalah performance phase seperti itu. Untuk membuat filosofi sepak bola Indonesia itu kita harus mempertimbangkan apa sih sebenarnya kelebihan-kelebihan pemain Indonesia.
kita tahu bahwa pemain-pemain Indonesia tuh punya kecepatan, punya agility, punya satu lawan satu bagus, itulah adalah salah satu pertimbangan. Kemudian pertimbangan yang lain tentunya harus dihubungkan dengan faktor sosiologis dan faktor geografis di Indonesia. Oke, terima kasih Coach untuk waktunya. Oke, Sport People, ngomongin sepak bola usia muda, Jepang adalah salah satu negara yang mampu melahirkan talenta-talenta yang hebat di dunia. Mulai dari zaman Hidetoshi Nakata sampai terakhir Keisuke Honda dan juga Shinji Kagawa. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pemain Jepang yang berkarir di Indonesia, ada Shohei Matsunaga. Apa kabar? Shohei, mungkin bisa diceritakan bagaimana pendidikan sepak bola usia dini di Jepang? Ya, di Jepang dari kecil ada kompetisi, makanya ya saya pikir yang pemain bagus-bagus banyak yang banyak yang keluar. Ya, sistem juga sekarang bagus, makanya mereka di luar juga datang Jepang, mungkin ya lihat-lihat yang mudah-mudahan dari sini yang datang Liga 1 yang datang bola profesional ya. Terima kasih Shohei waktunya. Nah, Sport People, itu dia tadi keterangan dari Shohei Matsunaga. Nah, tadi kita udah dari SSB Bina Taruna, udah ketemu sama Direktur Teknik PSSI juga, Coach Nurwindo. Ternyata Indonesia sendiri sudah mempersiapkan nih dengan filosofi sepak bola Indonesianya. Kalau begitu, sampai sini dulu liputan saya. Sampai ketemu lagi di liputan-liputan yang berikutnya. Saya Arman Kidam, Reza Anindita melaporkan untuk NET. Banjir bandang kembali menerjang Buleleng hingga merusak bangunan sekolah. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Luncur ke TKP. Siap, 86. Sos sepatu. Ini cuangki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Airland. Yang sakit? Kaki saya bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di NET. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live hanya di NET. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah gitu Nona Yasmin tahu. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL. Tahu, kesel.
kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk gimana muka non. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Banjir bandang kembali menerjang 2 titik di wilayah Kecamatan Banjar dan Sukasada Buleleng. Banjir bandang pun merusak sekolah SD Negeri 3 Munduk serta rumah milik warga. Banjir bandang kembali menerjang kawasan atas Kabupaten Buleleng ini. Tepatnya di Dusun Tamblingan, Kecamatan Banjar serta Dusun Dasong, Kecamatan Sukasada pada Rabu petang. Banjir bandang ini terjadi setelah wilayah atas Singaraja ini diguyur hujan deras selama 2 jam. Akibatnya air hujan yang volumenya begitu besar datang dari kawasan hutan Tamblingan dan meluap menerjang pemukiman warga. Tidak hanya itu, satu sekolah di Dusun Tamblingan terendam lumpur dan material bebatuan juga. Akibatnya SD Negeri 3 Munduk ini pun lumpuh total. Para siswa pun tidak bisa mengikuti kegiatan belajar. Banjir bandang di tahun ini bisa dikategorikan paling parah. Ini dikarenakan banjir bandang saat ini membuat sejumlah bangunan tembok sekolah ambruk sehingga material banjir bandang pun masuk ke ruang kelas. Pihak sekolah berencana akan memindahkan kegiatan belajar ke balai desa setempat, sembari menunggu bantuan untuk membersihkan material lumpur yang masuk ke sekolah. Untuk sementara kami liburkan karena kami situasi dengan cuaca begini kami tidak berani untuk masuk anak-anak kena alam. Pak, kalau kelas sendiri berapa banyak sih yang terkena Pak terdampak? Untuk kelasnya yang kena 6 kelas, kamar ruang guru 1. Kerusakan apa aja? Kerusakannya ada bangku, alat-alat belajar itu. Tidak hanya itu, salah satu siswa yang terpaksa datang ke sekolah pun mengaku prihatin dengan peristiwa ini. Tahu nggak libur atau gimana? Nggak dikasih tahu libur, tapi nggak bisa belajar ya? Lalu harapannya adik gimana? Harapannya biar cepat belajar. Oh gitu. Tidak hanya sekolah, banjir bandang di Dusun Tamblingan ini pun merusak satu rumah milik warga, serta perkebunan bunga milik warga, dan juga memutus akses jalan menuju objek wisata Danau Tamblingan. Diduga penyebab banjir bandang ini akibat rusaknya saluran air di pinggir hutan, sehingga air pun meluap dan menerjang perkebunan warga. Sebanyak 4 unit rumah milik warga pun rusak akibat diterjang lumpur dan material pasir. Namun sejak Kamis siang, warga pun mulai membersihkan material lumpur yang merendam rumah warga ini. Sejumlah harta benda seperti pakaian, alat elektronik, serta surat berharga milik warga hanyut terbawa banjir. Akibat banjir bandang yang merusak 5 unit rumah warga serta sekolah ini diperkirakan mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk menghindari terjadinya korban jiwa kembali di saat cuaca ekstrim yang terus terjadi ini, diharapkan warga tetap waspada di saat hujan turun dengan rentan waktu 2 hingga 3 jam. Ini dikarenakan akan memicu banjir serta tanah longsor. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sebuah peternakan ayam di Dusun Pegubugan Karangasem hancur akibat diterjang banjir bandang. Ribuan ekor ayam pun mati lantaran terendam lumpur. Diterjang banjir bandang pada Rabu malam, sebuah peternakan ayam di Dusun Pegubugan Desa Duda Karangasem hancur. Banjir bandang terjadi akibat Sungai Tukat Sabu meluap dan menerjang peternakan ayam yang berada persis di bantaran sungai. Padahal peternakan tersebut telah memiliki tanggul pengaman setinggi 2 meter. Namun besarnya kapasitas air membuat tanggul akhirnya jebol. Air pun dengan mudah masuk ke dalam peternakan yang membawa material lumpur. Akibat kejadian ini, sebanyak 2.250 ekor ayam yang baru berusia 18 hari mati lantaran terendam lumpur.
Pemilik peternakan mengaku mengetahui kejadian ini pada Kamis pagi. Ia pun hanya bisa mengevakuasi ayam-ayam yang beberapa masih dalam keadaan hidup. Dan akibat peristiwa ini, kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Karena hujan lebat, tiba-tiba aja airnya nomplok dan tersangka sampai menek kandang tanggul jebol. Samian jebol tanggul itu pun 2 meter Pak, ketinggian tanggul itu 2.250. Itu umurnya berapa? Umurnya 18 hari. Pemilik peternakan pun memberikan ayam-ayam yang telah mati ini kepada warga setempat. Nampak beberapa warga tengah membersihkan ayam untuk kemudian dikonsumsi. Ayamnya ini dipakai masak. Ya, enggak. Dibagi-bagikan sama teman. Ini langsung dikasih sama pemiliknya atau gimana, Bu? Ya, dikasih. Dikasih ya. Pemiliknya itu. Sempat semalam, Bu, merasakan adanya banjir, Bu? Sempat. Sempat ya. Iya. Emang besar sekali ya, Bu, air? Besar. Selain menghancurkan sebuah peternakan ayam, banjir bandang ini juga merusak sebuah jalan penghubung dan hektaran sawah warga. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Aliran Sungai Yesa, Desa Muncan, Karangasem kembali terjang lahar dingin. Terjangan lahar dingin kali ini telah merusak salah satu bangunan pura yang berada persis di sisi aliran sungai. Beginilah kondisi Sungai Yesah, Desa Muncan, Karangasem. Nampak aliran sungai meluap akibat terjangan lahar dingin. Kondisi ini terjadi sejak Rabu malam pasca diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa jam. Warga menduga terjangan lahar dingin ini bersumber dari hulu Gunung Agung. Selain menimbulkan bau tak sedap, aliran lahar dingin juga membawa material seperti pasir dan batu kerikil. Akibat terjangan lahar dingin ini, sebuah bangunan pura yang berada persis di sisi aliran sungai hancur. Bangunan pura yang bernama Pura Tirta Yesa ini adalah salah satu tempat ibadah warga Desa Muncan yang mana difungsikan sebagai tempat melasti dan meminta tirta atau air suci. Kamis pagi, nampak warga setempat membersihkan puing-puing bangunan pura yang masih bisa diselamatkan. Aliran Sungai Yesa merupakan salah satu aliran sungai di Kabupaten Karangasem yang menjadi langganan terjangan lahar dingin semenjak Gunung Agung berstatus awas. Kurang tahu yang kejadian, yang jelas tadi hujan deras dari tadi malam pun hujan deras lagi. Yang dengar informasi di radio jam 6 pagi Tirte ini udah rata. Antara lain Pelinggi, permandian, tempat suci, kena melasti, Tirte, satu Pelinggi dan satu Padme. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun pihak terkait tengah mendata kerugian yang ditimbulkan akibat rusaknya salah satu bangunan pura. Harapan saya nanti kepada Pak Magel bisa membuat laporan kepada pemerintah untuk nanti bisa disampaikan dalam kaitannya dengan ini ke pemerintah pusat ataupun ke kabupaten. Selain merusak salah satu bangunan pura, terjangan lahar dingin kali ini juga merendam hektaran sawah warga yang berada persis di sisi aliran sungai. Warga pun dihimbau tetap waspada jika sewaktu-waktu terjadi luapan kembali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Curah hujan yang begitu tinggi mengakibatkan air Danau Buyan pun meluap dan merendam puluhan hektar lahan perkebunan sayur milik petani di Dusun Dasong, Desa Pancasari, Sukasada, Buleleng. Beginilah kondisi perkebunan cabai serta tomat milik Ketut Suwenten di Dusun Dasong, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Setengah hektar tanaman cabai besar yang siap panen terendam luapan air Danau Buyan setinggi 1 meter. Sehingga harga cabai muda anjlok di pasaran hingga sebesar Rp3.000 per kilogramnya. Namun sebagian tanaman cabai milik Nyoman ini pun telah busuk lantaran terendam luapan air danau. Ketut Suwenten mengaku meluapnya air Danau Buyan ini pun pernah terjadi pada tahun 2012 silam. Hampir seluruh lahan pertanian sayur mayur milik petani di sisi selatan danau terendam. Ketut berharap pemerintah memasang tanggul permanen di tepian danau sehingga ketika musim penghujan, air danau pun tidak meluap. Setengah hektar. Apa aja isinya, Pak? Di sana isinya seladri, sawi busuk semua. Busuk semuanya. Itu karena hujan dan terendam atau gimana? Terendam, hujannya deras sekali.
Itu udah bisa dijual tuh, udah rendam semua. Sementara itu menurut Kepala Dusun Dasong Made Suwartana menjelaskan, meluapnya air Danau Buyan itu tak hanya merendam lahan pertanian, tapi juga 2 unit mes guru di SD Negeri 4 Pancasari pun ikut terendam. Itu karena pendangkalan danau ya, karena kalau bisa itu dikeruk, artinya endapan lumpur itu dikeruk itu mengurangi. Kedepannya diharapkan Balai Wilayah Sungai Bali Penida untuk serius menangani permasalahan Danau Buyan ini dan melakukan pengerukan terhadap sedimentasi danau yang telah lama terjadi. Jika tidak, ketika hujan terus terjadi dalam 2 pekan ini akan merendam belasan rumah warga di pinggir danau ini. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi lainnya. Berupaya melarikan diri, 4 orang komplotan coblos ban dan juga kepruk kaca mobil dilumpuhkan dengan timah panas. Selama beraksi di 2 TKP di seputaran Denpasar dan Kuta, komplotan tersebut berhasil membawa kabur uang ratusan juta rupiah. 4 dari 7 orang tersangka komplotan coblos ban dan kepruk kaca ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Pasalnya mereka mencoba melarikan diri saat akan diamankan petugas. Mereka berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polresta Denpasar pada 27 Januari lalu di sebuah penginapan di wilayah Kuta. Mereka adalah Alan, Abasirin, Chandra, Hendra, Ria, Yupran, dan Zaidan. Dalam aksinya coblos maupun kepruk kaca, mereka mengincar mobil yang baru keluar dari bank atau tempat penukaran uang. Tangkainya payung itu dia dipotong, dibuat tajam, kemudian dimasukkan dalam sandal. Nah, sandal inilah ditaruh di depan ban mobil yang sedang parkir. Nah, kemudian mobil berjalan, kemudian di tengah jalan mengalami pecah ban. Nah, pada saat korban melakukan pengecekan terhadap ban kendaraannya, nah, pada saat itulah pelaku melakukan aksinya mengambil barang yang ada di dalam mobil, yang kebetulan barang yang ada dalam mobil coblos ban ini adalah yang bersangkutan korban habis menukar uang di Maneceng yang di daerah Sanur dengan isi uang kurang lebih 103 juta. Komplotan asal Bengkulu ini sengaja datang ke Bali pada 21 Januari lalu untuk menjalankan aksinya. Untuk melancarkan aksinya mereka menyewa 4 sepeda motor. Sekitar seminggu berada di Bali, komplotan ini berhasil melakukan aksinya pada 25 dan 26 Januari di wilayah Sanur dan Kuta dengan jumlah korban sebanyak 2 orang. Dari kedua korban tersebut, komplotan ini berhasil melarikan uang hingga ratusan juta rupiah. Akibat perbuatannya, komplotan ini dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan melihat berbagai tas kekinian kualitas ekspor hasil dari kerajinan tangan hanya di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di Bandar itu adalah mutlak ada. How many pieces you bring to cafe? Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Itu jenenge rusun. Pasti betah di sini.
dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Anda kembali di Net Bali. Kalau ngomongin Bali, nggak cuma lokasi wisatanya yang banyak banget, tapi juga hasil kerajinan tangannya yang beragam ya. Nah, ini ada satu hasil kerajinan tangan yang pastinya banyak disukai kaum perempuan, apalagi kalau bukan tas. Selain bentuknya yang kekinian, tas hasil kerajinan tangan ini bahkan sudah berhasil diekspor ke berbagai negara. Ya, kalau ngomongin fashion, perempuan itu nggak bisa lepas dari yang namanya tas. Selain untuk menunjang penampilan, tas itu berguna banget untuk menyimpan benda-benda kecil seperti dompet atau make up. Nah, di zaman now seperti sekarang ini pastinya nggak mau kan punya tas yang biasa aja. Pengennya yang bisa custom sesuai selera. Vera punya rekomendasinya nih, mau yang seperti ini atau yang seperti ini. Tenang, bisa banget pokoknya. Yuhu, namanya Decocraft, tempat berburu tas kekinian yang lagi hits di Pulau Bali nih. Berkunjung ke toko ini dijamin deh pasti bakal bingung. Bingung nentuin mana yang bakal dibeli sih, habisnya semua tas yang dipamerkan kece-kece banget. Ada sejak 2015 lalu, Decocraft adalah tempat pembuatan tas yang memanfaatkan hasil alam sebagai bahan utama pembuatan tas, seperti daun pandan, bambu, eceng gondok, lontar, dan rotan. Menariknya lagi, semua tas yang diproduksi langsung oleh tangan-tangan para pekerja tanpa bantuan mesin sedikit pun. Eits, tapi jangan salah ya. Meski hasil kerajinan tangan, tas yang ditawarkan di sini dijamin deh kualitasnya. Bahkan gak kalah loh dengan tempat produksi tas yang ada di Pulau Bali lainnya. Dan jangan heran ya, kalau tas hasil produksi Decocraft ini sudah sampai kemana-mana. Pemasaran kalau Indonesia hampir seluruh Indonesia udah. Terus kalau ke luar negeri itu kita ke Malaysia ada, ke Singapura, Australia pernah, Korea, USA juga pernah, sama Belgia. Nah, ini dia nih tas pom-pom yang lagi kekinian dan jadi unggulannya. Bentuknya cantik dan cocok banget deh untuk menunjang penampilan. Ingin yang sesuai selera? Tenang, kamu juga bisa custom loh. Asik kan? Pembuatan tas di sini dimulai dari proses menganyam. Jangan dikira mudah ya, karena tak sembarang orang bisa menganyam tas sesuai dengan pesanan pembeli. Setelah sesuai dengan bentuk tas yang diinginkan, berikutnya adalah pewarnaan. Proses pewarnaan pun tak hanya sekali. Untuk menghasilkan warna tas yang cantik, butuh berulang beberapa kali supaya tas terlihat lebih menarik. Tapi tidak semua tas butuh pewarnaan ya. Ada juga tas yang menggunakan warna alami dari bahan yang dipakai. Seperti tas yang terbuat dari eceng gondok ini nih misalnya. Usai pewarnaan, berikutnya adalah menjahit dan tahap pemberian hiasan tas.
Nah, ini tahapan yang terbilang cukup rumit, bahkan butuh keahlian khusus. Nah, kalau yang ini tahap pembuatan untuk hiasan tas, yaitu pom-pom. Kelihatannya aja sih mudah, tinggal gunting-gunting doang. Tapi ternyata susah, butuh ketelatenan dan sabar, tentunya juga teliti. Karena untuk bisa membentuk satu pom-pom yang bulat sempurna itu susah banget. Dalam sehari, untuk satu pekerja biasanya mampu menyelesaikan 5 hingga 10 tas yang dibuat dengan sesuai pesanan pembeli. Tanpa harus datang ke toko, pembeli pun biasanya bisa memesan tas melalui pesanan online di media sosial. Harga tas yang ditawarkan pun beragam, mulai Rp50.000 hingga Rp400.000. Bahkan nggak cuma tas aja loh, di Dekocraft ini kalian juga bisa memesan sandal dan beragam kerajinan lain yang ditawarkan. Vera Zenvia, Deo Priana melaporkan untuk NET. Iya, sesaat lagi kita akan melihat pesona persawahan Bali yang kini dijadikan tempat wisata kekinian. Seperti apa? Sesaat lagi, tetap di NET Bali. Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, ada kali Sarah Sehan, hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East, hanya di NET. Hai guys, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Bali surganya liburan, terus berinovasi untuk suguhkan destinasi wisata yang kekinian ya, biar jadi tujuan wisatawan yang sangat favorit. Nah, saingannya banyak, jadi harus punya keunggulan masing-masing, seperti yang satu ini nih. Hadirkan pesona persawahan, mereka jadikan desa ini tempat wisata. Payung dan bean bag warna-warni. Jika melihat pemandangan ini, kita pasti menyangka sedang ada di pantai Bali kan? Salah. Kali ini ada di kawasan persawahan Tegal Alang, Ubud, Bali. Suguhkan pemandangan sawah yang begitu indah. Warga pun memanfaatkannya dengan menyediakan wahana-wahana menarik yang wajib dicoba. Salah satunya di Green Kubu. Di sini kita bisa bersepeda keliling desa. Tak perlu khawatir tersesat karena ada pemandu yang akan menemani kita. Ditemani udara segar dan hijaunya persawahan. Dijamin bikin mata, hati dan jiwa sehat serta penuh semangat.
Tak mau kehilangan momen? Jangan lupa foto-foto dulu. Walaupun sedikit melelahkan, namun ternyata bersepeda di area persawahan dengan udara pegunungan seperti ini mempunyai sensasi berbeda loh. Ternyata kita pun bisa berwisata sambil menyehatkan badan. Tur sepeda ini pun disisipi dengan edukasi budaya. Di akhir tur, kita akan diajak berkunjung ke rumah adat khas Bali, bercengkrama dan melihat langsung aktivitas masyarakat setempat. Tuh kan, pengalaman menarik plus menambah pengetahuan. Puas berkeliling, saatnya bersantai. Tapi satu lagi yang wajib kita coba kalau ke Green Kubu, yaitu ayunan ekstrim ini. Pengunjung bisa merasakan sensasi berayun dari bukit di ketinggian 10 meter. Iha! Dilengkapi dengan pengaman, jadi nggak perlu khawatir akan keamanannya. Wahana ini sengaja disiapkan sehingga pengunjung bisa melepas stres dengan berteriak sepuasnya di atas ayunan ini. Sedikit ekstrim, tapi bikin ketagihan kan? Green Kubu mulai dibuka tahun 2017 lalu. Tujuannya untuk menarik lebih banyak wisatawan mengunjungi kawasan pegunungan Bali. Tempat ini sukses membawa konsep pantai ke dataran tinggi. Konsep ramah lingkungan pun kental di tempat ini. 80% lahan yang dipakai tidak diubah bentuknya. Kita bisa menikmati sawah hingga pemandangan petani mengolah sawah mereka. Kita mempunyai konsep seperti ini. Saya berharap keluarga pun bisa memberikan ibaratnya pendidikan yang natural ke anak-anak mereka gitu. Karena sudah semakin banyak lahan di Bali yang cukup diambil sama investor ibaratnya untuk jadi resort yang besar gitu. Setelah bersepeda dan mencoba wahana ayunan ekstrem, waktunya kulineran nih. Semua menu yang disajikan mencirikan kekhasan kuliner Pulau Dewata. Mulai dari tipat cantok hingga mujair khas Kintamani. Menu lainnya perpaduan western, yaitu pizza betutu. Jika biasanya kita tuh familiar dengan pizza ala Italia, nah yang ini unik, ini pizzanya ala Bali karena isi toppingnya adalah ayam betutu. Menariknya nih, ternyata kombinasi ayam betutu yang gurih plus dengan roti pizza yang garing itu jadi kombinasi yang pas banget dan enak banget rasanya. Sekarang saya pengen mengakhiri sesi makan ini dengan dessert ala Bali juga, yaitu rujak mangga di sini. Suasana yang asri, beragam kegiatan hingga makanan yang lezat sukses memikat wisatawan datang. I think this place is amazing. The food is good. Well, I stayed in Taiwan, so here it's better. And the drinks are great. And I love the swing. So this place is kind of a culinary adventure, but also a natural adventure. Eits, sebelum pulang, sempatkan dulu untuk berfoto di area selfie yang sudah disiapkan ya. Jepret-jepret dan langsung posting untuk meramaikan media sosial kita. Untuk menikmati semua keriaan di Green Kubu, kita harus merogoh saku sebesar Rp150.000. Happy holiday! Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya selain rasa, pengusaha kuliner saat ini pun dituntut untuk terus berinovasi menciptakan makanan yang kekinian. Nah, di Bali ada satu kafe yang punya konsep baru untuk generasi milenial, yaitu The Night Market. Tampilan makanan yang unik, tempat yang asik dan juga harga yang terjangkau jadi andalan kafe ini. Kids zaman now atau muda-mudi kota Denpasar pasti sudah tak asing dengan tempat nongkrong kece yang satu ini. Yap, The Night Market Cafe and Coworking. Buka sejak tahun 2016 lalu, kafe ini menjadi tempat tongkrongan yang ramai dikunjungi para muda-mudi. Bukan hanya tempatnya yang asik dengan konsep taman di tengah kota, namun beragam sajian menu makanan yang unik dan menggugah selera juga jadi andalan kafe ini. Apalagi saat ini ada menu baru yang ditawarkan jika kita berkunjung ke sini. Tentunya selain tampilannya yang lebih kekinian dan rasanya yang enak, harga yang ditawarkan pun lebih murah. Asik kan? Nah, ada 15 menu baru yang ditawarkan untuk pengunjung. Tapi yang jadi andalan yang ini nih, gurami nyat-nyat dan bakmi betutu.
Dua makanan khas Bali tradisional yang ditampilkan dengan rasa kekinian. Wih, jadi nggak sabar nih untuk icip-icip. Yuk, ini dia dua dari beberapa menu yang ditawarkan di The Night Market. Ada gurami nyat-nyat sama bakmi betutu. Yang jadi favorit saya sih ini, gurami nyat-nyat, makanan khas Bali. Tapi bedanya kalau biasanya memakai ikan mujair, yang ini memakai ikan gurami. Jadi perpaduan antara bumbu base genep dan gurih dari ikan guraminya ini berasa banget dan rasanya mantap. Adanya menu baru dengan rasa yang enak, tampilan yang menarik, serta harga yang murah menjadi cara pengelola untuk memberikan suguhan berbeda bagi pengunjung. Dengan cara ini, pengunjung diajak untuk merasakan menikmati makanan mewah tanpa harus bayar mahal. Ya, kita tuh pengen banget tempat ini nih nggak cuma jadi sekedar tempat makan, tapi pengen tempat ini nih jadi tempat kumpul dan tempat hangoutnya buat anak-anak muda. Sama buat keluarga juga sih sebenarnya. Jadi mereka nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir buat kesini kayak, oh nanti tempatnya cocok nggak ya buat aku, atau nanti range-nya cocok nggak sih harganya sama aku. Jadi udah lebih relax lah untuk terkait sama pricing, terus habis itu lebih banyak orang yang bisa datang ke sini lah. Diklaim menjadi kafe pertama di kota Denpasar yang mengusung konsep piknik dengan taman yang luas, tak heran banyak sekali muda-mudi kota Denpasar yang datang ke sini. Apalagi dengan menu baru yang semakin bervariatif, banyak dari mereka yang mengaku betah dan senang menghabiskan waktu nongkrong di kafe ini. Beda daripada yang lain deh pokoknya. Jarang banget ada di tengah-tengah kota tuh ada gardennya. Biasanya kalau ada garden kayak gini kan paling ya di daerah pegunungan, kayak lebih ke sana sih. Cuman ini di kota tuh udah ada kayak gini, salah satu tuh udah bagus banget. Beragam menu dengan harga terjangkau ditawarkan mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000. Dan satu lagi yang menarik, gak cuma harga sama menu saja loh yang baru, konsep kafenya pun juga baru. Pengunjung bisa memesan langsung dan melihat pembuatan minuman. Karena konsep open kitchen untuk bartender juga diperuntukkan bagi pengunjung. Pengunjung bisa memesan dan melihat langsung pembuatan minuman. Karena konsep open kitchen untuk bartender juga diperuntukkan bagi pengunjung. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. Menjajal wahana ice skating terbesar di dunia di Wina, Austria. Penasaran seperti apa? Tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Hai guys, welcome to Mega acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET.
Ya, bila kita berkunjung ke Wina, Austria, wajib hukumnya untuk menjajal wahana ice skating di depan balai kota. Nggak tanggung-tanggung, besarnya sampai 8.000 meter persegi loh. Mulai dari tanggal 19 Januari hingga 4 Maret 2018, taman di depan balai kota Wina ini diubah menjadi gelanggang es yang sangat besar. Dan inilah surga bagi pemain ice skating. Peminatnya mulai dari orang muda, dewasa, hingga tua main ice skating di sini. Gelanggang es seluas 8.000 meter persegi ini dibuka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Terletak tepat di depan balai kota, pengunjung juga bisa menyusuri trek ice skating yang dibuat khusus melingkar, mengitari pohon-pohon yang ada di taman. Menjelang malam, gelanggang ini terlihat lebih indah dengan gemerlap lampu yang menerangi taman dan juga balai kota. Biaya tiket sebesar 6,75 euro atau sekitar Rp123.000. Ya, ada satu tradisi unik di kota Yichun, Cina. Di musim dingin, mereka tetap gemar memakan ice cream. Rasanya dingin-dingin makan es krim itu gimana ya? Ya udah, kita lihat aja langsung liputannya dari CJ Birin Muhammad berikut ini. Ngomongin es krim, pasti ngebayanginnya makan pas lagi cuaca terik dan panas. Tapi beda nih dengan warga kota Yichun. Salah satu kota terdingin di provinsi Heilongjiang ini justru dipenuhi kedai es krim selama musim dingin. Harganya pun sangat murah, mulai dari setengah yuan hingga 2 yuan, yakni setara 1.000 hingga 4.000 rupiah. Padahal saat musim dingin, suhu di wilayah ini bisa mencapai minus 30 derajat loh. Tapi ini jadi keuntungan bagi para penjual es krim. Mereka tidak perlu repot-repot meletakkan es krim di peti es, cukup meletakkannya di luar ruangan atau menghamparkannya di pinggir jalan. Jadi, berani makan es krim di suhu super dingin? Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini ya. Hanya www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa untuk di-subscribe juga. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Fred Project. Duo ini akan hadir dengan lagunya yang berjudul Tetap Bersamaku. Nah, bagi Anda yang punya video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung aja dicek syarat dan ketentuannya di Instagram kami di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan selamat berakhir pekan. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Memelukku dan saat kita tertawa bersama. Teruslah genggam tanganku saat bersamaku.